Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tutorial mengenai sinkronisasi data pada aplikasi Nasi Bijis. Ada 3 permasalahan yang dapat diselesaikan dengan fitur ini, yaitu 1, untuk apabila rumah sakit mengalami kerusakan aplikasi Nasi Bijis. Kemudian yang kedua adalah untuk kendala untuk pemberlakuan patch baru. Kemudian 3, apabila ada ketidaksinkronan antara data di iClaim dan data di DC. Ini adalah untuk alur bagan untuk pemberlakuan patch yang baru. Ini ada opsi 1 dan opsi 2, di mana opsi 1, rumah sakit dapat melakukan input data terlebih dahulu di patch lama, kemudian melakukan proses patching, untuk kemudian dikirimkan. Opsi yang satu lagi adalah dilakukan patch setelah proses klaim beres. Kita masuk ke apabila rumah sakit mengalami kendala pada aplikasinya, kita masuk ke pusat data center dulu dengan kode rumah sakit dan passwordnya. Biarkan rumah sakit dapat melakukan update kontak terlebih dahulu. Kemudian silakan melakukan pengunduhan data sesuai dengan kebutuhan klaim yang akan diambil dan dikembalikan ke aplikasi Nasi Bijis yang telah dilakukan install ulang. Kita tunggu hasil pencarian datanya. Diharapkan rumah sakit dapat terus mengirimkan data online-nya supaya data rumah sakit dapat terbackup di pusat data di Kementerian Kesehatan. Di sini dapat terlihat data yang diambil ada sekitar 10.259. Di sini ada teks yang encrypted dan teks yang unencrypted. Mana kita akan mengambil teks yang encrypted untuk kita ambil dan import ke aplikasi Nasi Bijis. Kita masuk ke aplikasi Nasi Bijis, kemudian kita pergi ke menu pengaturan dan pemeliharaan. Di situ ada utilitas, kemudian kita import txt. Di sini kita masukkan txt yang tadi telah kita ambil, kemudian kita proses. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai dilakukan. Ini tergantung dari jumlah data dan juga dari kecepatan daripada hardware-nya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu proses import data selesai, diharapkan rumah sakit dapat menjaga aplikasi ini dari berbagai masalah seperti virus dan juga ketidakstabilan power, karena akan dapat membuat aplikasi ini mengalami kerusakan pada database. Kita tunggu proses import txt-nya sampai dengan selesai, dan pastikan rumah sakit terus mengikuti perkembangan aplikasi ini di website kami di nasibijis.kemkes.go.id, karena semua perubahan patch akan kami berikan di website tersebut. Dan juga dipastikan rumah sakit itu menggunakan patch yang paling baru, karena patch baru ini akan terus memperbarui fungsi-fungsi yang ada. Kita tunggu proses import txt-nya sampai dengan proses selesai. Dimohon juga rumah sakit atau pengguna aplikasi ini juga wajib untuk membaca petunjuk teknis aplikasi iClaim
dari awal sampai dengan selesai supaya dapat memahami apabila ada kendala-kendala di lapangan sebelum bertanya ke customer service kami. Sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan di tingkat rumah sakit sebelum sampai ke pusat. Karena respon jawaban pasti akan lama. Kemudian ini kita tunggu prosesnya sudah selesai, kemudian kita kembali ke menu administrasi klaim. Kita cek di menu laporan. Apabila kita import, itu adalah statusnya akan kembali ke dalam posisi tidak terkirim. Jadi kalau kita mencari di menu laporan, dia tidak akan ada. Sehingga nanti rumah sakit akan mengirim satu persatu per tanggal keluar. Itu akan sangat merepotkan. Sehingga kita berikan suatu menu yang nanti Bapak Ibu kita settingkan di sini. Bapak Ibu pergi ke C, kemudian kita masuk ke iklim, dan di situ ada file yang namanya server.ini yang awalnya ada 0, kemudian kita ubah menjadi 1, kemudian kita save, kemudian kita kembali ke aplikasi InasiBijis, kita lakukan refresh dulu, kemudian kita pergi ke menu utilities, kita pergi ke menu pengaturan dan pemeliharaan, kita pergi ke situ akan ada menu sinkronisasi status terkirim, kemudian kita klik sinkronisasi, kemudian setelah selesai kita masuk ke menu administrasi klaim, kemudian kita masuk ke laporan individual, kita akan melihat apakah data sudah tersinkron dengan statusnya akan kembali ke status terkirim. Jadi tidak perlu mengirim satu persatu supaya bisa tertampil di menu laporan. Tapi prosesnya akan berhasil apabila data sudah terkirim semua ke Kementerian Kesehatan sebelumnya. Proses ini akan terus berjalan sampai semua klaimnya terbereskan. Tolong perhatikan di sini sudah ada 526 yang berhasil tersinkron, kemudian nanti akan bertambah setiap kali kita pencet tombol tampilan. Dari 526 sekarang dia akan menjadi 563. Proses itu akan terus berlanjut sampai dengan jumlah data yang kami sebut data seluruhnya. Kemudian kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu untuk melakukan patch yang paling baru, di mana kita sudah melakukan entry data di patch yang lama sampai dengan Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Kita akan masuk ke switch group tadi, kemudian kita masuk ke pengaturan dan pemeliharaan, kemudian kita masuk ke batch grouper. Kita akan melakukan batching untuk yang sudah kita entrykan per 1 Mei tanggal pulang. Kita pilih semua statusnya adalah semua supaya aman. Untuk kasus ini kita contoh hanya ada satu pasien, kemudian kita lakukan batch grouping. Setelah proses, kalau apabila batch groupingnya tidak berjalan, mohon aktifkan menu COB-nya. Di menu di menu setup nanti ada COB, itu mohon diklik COB-nya di checklist enable. Kemudian coba lakukan batch grouping lagi apabila proses batch grouping tidak dapat berjalan. Setelah proses berhasil, artinya data kemungkinan ada yang belum terkirim ke Kementerian Kesehatan. Supaya tidak mengirim satu persatu dan data sama dengan data Kementerian Kesehatan, kita ulangi lagi proses sinkronisasi data sama persis seperti saat apabila kita melakukan install ulang tadi.
Kemudian kita lihat lagi datanya di menu laporan. Di menu laporan untuk kali ini kita lihat dengan tanggal 1 Mei dan seterusnya. Data akan keluar di dalam menu laporan, artinya data sudah tersinkron dengan data di Kementerian Kesehatan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang nomor 3 adalah dapat juga apabila kita memiliki data yang diklaim dalam statusnya terkirim, tapi kita cek di DC itu data tersebut tidak ada. Hal ini disebabkan karena waktu itu di beberapa patch yang lama ada semacam permasalahan pada menu pengiriman data. Kemudian setelah kita akan melakukan proses yang mirip sama dengan pada patch 1.2, yaitu kita lakukan sinkronisasi juga. Kita klik sinkronisasi lagi, kemudian kita tinggal menunggu di menu laporan tadi. Kemudian kita akan setiap hari mohon Bapak Ibu disamakan jumlah data yang ada di klaim dengan data yang ada di data center Kementerian Kesehatan, supaya semua data Bapak Ibu sudah dipastikan sampai ke Kementerian Kesehatan. Terima kasih.